Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sungguh baik, luar biasa. Yes. Nah, hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah. Tapi kita ibadah secara online. Itu semua karena kasih Tuhan. Walaupun sekarang kita lagi bergumul dengan corona, tetapi corona itu tidak menghambat kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah di hari Minggu yang mulia ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik silakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 21 hari Minggu, hari yang mulia. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menaikkan responsorial kita melalui pembacaan Mazmur 116. Mazmur pasal 116 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Jadi kakak akan bacakan ayat yang agak keluar, adik-adik membacakan ayat yang agak ke dalam. Mazmur 116 ayat kelima sampai ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang hai jiwaku. Amin. Nah, untuk merespon Mazmur tersebut kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Kita nyanyi pada ayat yang pertama dan kelima. Adik-adik, tiba saja kita akan mendengarkan dasar kita yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai 17. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri. Kita membaca bersama. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan 10 firman ini, itu adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini. Tetapi dalam seminggu kemarin ada saja hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya hari ini kita akan datang mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang sama. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih. Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita kalau kita mau datang kepadanya dan berdoa. Nah, berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Amin. Nah, untuk meresponi pengakuan dosa kita nyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar. Petunjuk hidup baru kita hari ini, Mazmur 116 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita datang mengaku dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan berita anugerah. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nelsi. Tetapi sebelum itu kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Doa tiap hari, doa tiap hari.
adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Alkitabnya disiapkan dan juga hatinya disiapkan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari semuanya kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dan alami pada hari ini. Terima kasih jika Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah pada hari Minggu saat ini. Terima kasih Tuhan, dan pada ibadah kami ini kami akan membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua, berikan kami hikmat, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan sehingga kami bisa mengetahui apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap. Berfirmanlah kepada kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pokoknya saya tidak percaya sebelum saya melihat. Itu tidak mungkin terjadi, itu mustahil. Ada apa dengan Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus? Kenapa dia tidak percaya? Apa yang membuat dia tidak percaya? Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tetapi karena mereka takut semenjak peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, murid-murid mengunci semua pintu di rumah itu. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus hadir dan berdiri di tengah mereka dan memberikan salam kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Setelah berkata demikian, Yesus kemudian menunjukkan tangan dan juga lambungnya kepada murid-murid. Menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus, murid-murid yang tadinya takut sangat bersukacita. Mereka sangat bergembira. Kemudian Tuhan Yesus berkata sekali lagi kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid sangat bergembira dan sangat merasa tenang pada saat itu. Ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka merasa sangat ketakutan dan juga putus asa, bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena itu Yesus sangat peduli dengan keadaan murid-murid pada waktu itu. Yesus hadir di tengah murid-murid, mau menunjukkan bahwa Yesus peduli kepada mereka. Yesus datang membawa damai sejahtera seperti salamnya kepada murid-murid. Yesus datang membawa ketenangan kepada murid-murid, juga sukacita dan juga kekuatan, sehingga murid-murid tidak lagi merasa ketakutan. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan membuat murid-murid dan juga orang yang percaya kepadanya mengalami perubahan. Bukan cuma murid-murid pada waktu itu, kita juga saat ini yang mengenal Tuhan, saat berjumpa dengan Dia, pasti juga mengalami perubahan. Kita akan menjadi anak-anak yang tidak takut, juga menjadi kuat dan tenang. Ternyata memang kehadiran Tuhan Yesus memberikan kita damai dan sukacita karena Dia sangat peduli kepada murid-muridnya dan juga kita saat ini. Pada saat Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu, ternyata ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak ada bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Dia adalah Thomas yang disebut juga dengan Didimus. Karena itu murid-murid menceritakan kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi jawab Thomas, sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ternyata meskipun teman-temannya menceritakan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan dan juga murid-murid sebelumnya termasuk Maria Magdalena, Petrus, murid yang berjalan ke Emmaus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata itu tidak membuat Thomas menjadi percaya. Dia
ingin melihat Yesus secara langsung. 8 hari setelah Yesus datang berjumpa dengan murid-muridnya pada malam waktu itu, kemudian murid-murid berkumpul kembali di dalam rumah itu. Mereka kemudian mengunci pintu dan setelah itu Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam yang sama kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, mari lihatlah tanganku, cucukkanlah jarimu ke tanganku, dan juga cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Kemudian Thomas yang menyaksikan Tuhan Yesus secara langsung, melihat bekas paku pada tangannya dan juga lambung Tuhan Yesus, berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ternyata Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau tidak melihat. Namun setelah dia melihat, akhirnya dia mengaku bahwa Tuhan Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Allah. Dia menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Allahnya. Dan Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mungkin tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus secara langsung. Kita mungkin tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya seperti murid-murid yang lain. Tetapi kita percaya karena kita sudah membaca firman Tuhan. Tidak menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus secara langsung, tetapi percaya, itu membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Seperti kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu meskipun kamu tidak melihat. Kita berbahagia karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Kita mau percaya bahwa Dia sudah bangkit. Bukan cuma percaya, tetapi kita mau menjadi saksinya juga, memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus lewat perkataan kita dan juga lewat perbuatan kita. Jangan takut karena Tuhan peduli kepada kita. Kita menjadi saksinya, tetapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, yang akan memberikan kita kekuatan dan juga damai sejahtera di hati. Amin firman Tuhan. Cerita kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-22 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Tetapi hari ini kita membaca dari ayat 24 saja sampai 29. Nanti adik-adik boleh baca ayat 19 sampai 23. Semuanya siapkan buka Alkitabnya dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kakak Nancy baca, adik-adik ikut juga membaca Alkitabnya. Sudah dapat? Kalau sudah, kakak pimpin baca. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus yang menghilangkan kekhawatiran murid-murid dengan menampakkan diri di depan mereka. Jadi Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Dia peduli sama murid-muridnya saat itu. Demikian pula kita saat ini. Tuhan Yesus tetap peduli sama kita, anak-anaknya, sekalipun dalam kondisi pandemi corona seperti ini. Tapi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Mari kita tuturkan hal ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, supaya hidup kita itu hanya bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saatnya kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi walaupun ibadah online, adik-adik silakan mengumpulkan persembahan masing-masing di rumah. Untuk nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian: Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayarlah satu kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mengiringi dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku, PKJ 216. Kita akan doa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kakak Nelsi. Dengan kasih dipersilakan. Adik-adik, saat ini kita mau mendoakan persembahan kita dan kita juga mau berdoa syafaat bersama. Mari siapkan hati, kita satukan hati. Kakak Nelsi yang berdoanya. Adik-adik
ikut dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerjaan di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali lagi kami datang bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami. Kami sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang peduli, karena kami punya Tuhan yang hidup dan bangkit. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia karena percaya kepadamu dan yakin akan penyertaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk menjadi saksimu sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hatimu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kiranya boleh dipakai dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami tidak lupa bersyukur buat kebaikan yang Tuhan masih terus berikan bagi kami. Kesehatan, kami bersyukur Tuhan, dan juga umur panjang yang Tuhan boleh berikan bagi adik-adik kami yang mungkin ada yang bertambah umurnya 1 tahun lagi pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua bersyukur untuk semua yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan biarlah di umur yang baru kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu sebagai Tuhan kami, Tuhan yang hidup dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau bersyukur jika kami masih boleh belajar meskipun kami harus belajar di rumah. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk belajar Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik meskipun harus dari rumah, tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kami harus memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dalam doa syafaat kami ini. Kami berdoa Tuhan buat kondisi yang sekarang masih terus terjadi oleh karena virus corona. Tuhan Yesus, kami tidak akan kehilangan sukacita. Kami percaya seperti firman Tuhan bahwa Tuhan peduli. Karena itu kami tidak perlu khawatir dan takut. Kami harus yakin bahwa Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk tim medis Tuhan, berkati, biarlah mereka diberikan kesehatan juga, kekuatan, dan juga kesabaran Tuhan dalam menangani masalah yang sekarang ini sedang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa, kami doakan Tuhan, kami berharap bahwa virus ini akan segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik kembali. Terima kasih Bapa di surga, jaga kami semua. Inilah kami yang datang bersyukur dan berdoa di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kakak persilakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188, Kristus Bangkit, Sorak Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426,
kita harus membawa berita sambil bersalaman dengan saudara-saudara kita di sebelah kiri dan kanan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana ibadahnya hari ini? Seru kan? Pasti seru dong. Ya, kali ini kakak akan memberikan informasi. Informasi yang pertama yaitu tentang buku Gerakan Cinta Alkitab. Nah, bagi adik-adik yang sudah mendapatkannya, adik-adik bisa menuliskan nama, kelas, dan tempat kebaktiannya. Terus untuk hari yang pertama, adik-adik membaca tentang Kejadian pasal 1 sampai yang kedua. Sesudah adik-adik membacanya, jangan lupa adik-adik untuk menceklis. Oke, paham? Dan begitu seterusnya. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan buku ini, adik-adik bisa menghubungi Bapak Guru Sekolah Minggunya. Atau adik-adik bisa komen di video ini, mencantumkan nama dan tempat tinggalnya atau yang paling dekat dengan guru sekolah minggunya. Oke? Informasi yang kedua, adik-adik harus menyimpan buku ini dengan baik-baik karena suatu hari nanti Bapak Ibu guru akan memeriksanya. Oke? Nah, demikianlah informasi yang kakak bisa berikan. Jangan lupa tetap di rumah, stay at home. Rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan jika ingin keluar dari rumah, kakak sarankan untuk menggunakan masker. Oke, paham adik-adik? Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dadah!